data BPS itu kan standar angka kemiskinan itu sekitar kurang lebih dibulatkan 600.000 ya. 600.000 per bulan. Per orang per bulan ya. Di atas itu dianggap bukan lagi miskin. Penyebabnya itu bukan kemiskinan kultural, bukan kemiskinan alamiah, tapi mereka dimiskinkan oleh sistem. Kalau makan itu kan setiap saat membutuhkan kan. Betul. Apa? Pendidikan, kesehatan, keamanan. Nah ini di dalam Islam ini dijamin oleh negara itu kan, dengan biaya yang semurah-murahnya bahkan gratis ya. Sehingga dalam APBN ini nanti menjadi tugas dan tanggung jawab negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana. Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa senantiasa diberikan keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di hari ini, Royah TV kembali menyapa saudara semuanya dalam acara spesial interview hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 20 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Royah TV menyapa saudara dalam acara spesial interview dalam tema Solusi Islam, tuntaskan kemiskinan atau entaskan kemiskinan. Intinya kita masih nyambung sebetulnya ya dengan pembahasan Royah TV sebelumnya atau spesial interview sebelumnya tentang vasektomi. Nah, bagi pemirsa yang belum nonton silakan ya di scroll ke belakang nonton tentang vasektomi ya, sebagai salah satu syarat dari bansos ya. Intinya sih masih bicara tentang masalah kemiskinan. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana sih Islam memberikan solusi terhadap kemiskinan ini. Apakah dalam sistem Islam yang nanti akan diterapkan di muka bumi ini masih ada kemiskinan atau tidak? Kalaupun masih, seperti apa sih perbedaannya antara kemiskinan yang ada sekarang dengan kemiskinan yang ada pada sistem Islam saat diterapkan? Oleh karena itu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di spesial interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji, dan pada hari ini kita sedang di dalam acara spesial interview Royah TV yang bertemakan Solusi Islam Entaskan Kemiskinan. Bersama siapa? Bersama salah seorang ustadz yang luar biasa yang insya Allah beliau akan memberikan kepada kita berbagai insight tentang ekonomi Islam. Beliau adalah Ustadz Dr. Arif Nasim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Bang Esto, alhamdulillah, sawang sulna. Alhamdulillah. Lawas. Iya. Hatur nuhun Ustadz sudah bisa hadir di Royah TV di tengah kesibukan. Iya, insya Allah. Masih tetap ngajar-ngajar di kampus? Insya Allah, karena itu kan pekerjaan. Pekerjaan ya harus kita jalankan karena itu amanah sebagai dosen. Ya. Masya Allah. Iya. Ustadz, topinya keren. Topi dari Turki ya? Ini dari Turki. Saya selalu pakai, saya mengingatkan kejayaan Islam. Allah itu aja gitu. Supaya kita mengingat masa lalu gitu kan, untuk ke depan itu seperti apa gitu kan. Masa lalu kita pernah jaya dan ke depan insya Allah bakal jaya lagi. Nah itu makanya selalu mengingatkan, saya pakai dalam momen tertentu. Masya Allah. Termasuk ngajar juga kadang-kadang saya pakai gitu ya. Oh gitu. Iya. Aduh, mahasiswa pada nanya itu naon.
Betul. Baik Ustadz ya. Kita akan bicara tentang masalah kemiskinan menyambung dari pembicaraan kemarin Ustadz bersama dengan Ustadz Eri Taufik. Nah, ini bicara tentang kemiskinan yang ada di Indonesia. Ini laporan dari BPS itu ada perbedaan tentang standar kemiskinan Ustadz antara BPS dengan yang ditetapkan oleh internasional. Sebetulnya mana sih yang bisa kita pegang, apakah yang dari BPS ataukah yang dari internasional atau apa, Ustaz? Iya, terima kasih Ustaz Bonsen. Jadi kalau kita melihat data ini, saya melihat dua-duanya itu kurang akurat. Dua-duanya kurang akurat. Oke. Kemiskinan, karena kan beda itu kan, mungkin dari sisi kondisi internasional dengan kondisi Indonesia. Ya. Kalau data BPS itu kan standar angka kemiskinan itu sekitar per kapita kurang lebih dibulatkan 600.000 ya. 600.000 per bulan. Per orang per bulan ya. 600.000. Nah, dengan data penghasilan 600.000 per orang per bulan, di atas itu dianggap bukan lagi miskin. Oh, oke. Kalau standar World Bank itu per hari memang sangat tinggi, ya, $6, $6,85. Nah, ternyata ini tinggi itu karena ada perbedaan juga ya, perbedaan komponen ya, komponen yang dijadikan standar oleh kedua badan ini. Oke. BPS itu hanya menghitung ya kebutuhan sandang pangan papan. Oke. World Bank standar kemiskinan ini termasuk kebutuhan di luar itu, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Oh, itu masuk ya? Masuk gitu kan, standar itu kan. Nah, kenapa saya katakan tadi dua-duanya juga nggak tepat? Kalau kita hitunglah dengan standar BPS itu kan, memang kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan sandang makan aja ya, makan itu saya kira nggak akan tercukupi juga 600.000. Oh iya, sebulan ya? Sebulan 600.000 itu saya kira nggak akan tercukupi. Kalau jangankan bicara pendidikan kesehatan ya, sandang pangan papan aja itu nggak bisa ya. Kenapa? Karena kalau kita ambil lah ya, makan termurah versi mahasiswa di kota itu ada di rumah makan Padang itu paket 10.000 kali makan. Berarti itu kan 3 kali makan 30.000 kan, itu kan. Kalau sebulan tuh kurang lebih untuk makan 900.000, 600.000 aja itu nggak akan cukup. Makanya standar kemiskinan ini terlalu rendah juga menurut versi BPS. Nah, kalau kita menggunakan versi World Bank, gitu kan, dengan angka ini juga sebenarnya agak tinggi juga. Tapi kalau kita lihat, kalau kaitannya dengan biaya pendidikan, kesehatan, keamanan, saya kira logis sebenarnya itu kan. Karena kalau kita bulatkan $7 ya, $7 itu kalau katakanlah $1 itu 15.000 ya, kurang lebih kan tadi 6,8, 100.000 lah per hari. Sebulan berarti kurang lebih 3 juta. Betul. Memang 3 juta kalau untuk sendiri ya itu cukup mengcover itu kan. Nah, tapi kan ini juga terlalu tinggi karena kan kalau misalnya di satu keluarga ada 5 orang kan 15 juta berarti kan. Maka ini juga standar ini terlalu tinggi. Makanya kalau saya lihat kan lebih realistis lah. Kalau kita ambil tengahnya ya, kalau menurut versi World Bank angka kemiskinan itu di Indonesia 171 juta dengan standar tadi, sementara menurut BPS itu ada di angka 24 juta, mungkin tengah-tengahnya sebenarnya itu kan, 100 jutaan lah ya kalau kita lihat rakyat Indonesia yang masuk kategori miskin pada tataran realitas ya. Karena kalau angka 24 juta itu misalnya terlalu sedikit dengan standar yang sangat sederhana, rendah tadi. Jadi saya melihat di Indonesia itu ya, menurunkan angka kemiskinan itu bukan dengan kebijakan yang bisa mengentaskan kemiskinan. Nah, ini penting nih. Ya. Jadi menurunkan angka kemiskinan dengan jalan menurunkan standar kemiskinan. Itu lucunya itu kan. Betul. Jadi ada buku yang menarik itu kan, yang ditulis oleh orang-orang Barat sendiri.
berbohong dengan data statistik. Jadi memang data statistik kadang-kadang diutak-atik aja tergantung kebutuhan, ya kan. Karena contoh aja ini kan dengan angka pendapatan 600.000 aja ya per hari ya per orang, itu angka orang miskin bukan sedikit. 24 juta itu bukan angka sedikit. Betul, kan? betul. Yang diakui oleh pemerintah itu kan. Itu mungkin sangat-sangat miskin ya kan. Itu mungkin ya. Nah, kalau kita lihat ya dengan yang sangat-sangat miskin ini 24 juta itu kan sangat besar angka ini ya kan, dengan 600.000 itu kan. Nah, apalagi kalau kita lihat dengan angka yang lebih naik lagi, pasti jumlahnya itu lebih fantastis ya. Nah, angka yang 600.000 juga saya pernah dengar itu juga kadang-kadang pada saat surveinya itu diakalin. Jadi pada saat kan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, salah satu proyeknya itu kan bansos, bantuan sosial yang kadang-kadang diberikan 3 bulan sekali. Nah, mungkin saja kadang-kadang ada yang ini menurut beberapa pengamat ya kan, ketika mau dilakukan survei oleh BPS itu kan, maka yang orang-orang miskin tadi ketika mendapat bantuan, katakanlah sebulan 400-300 ribu kan, kalau dirapat 3 bulan 900 ribu tuh. Nah, dia kan akan mencantumkan penghasilan bulan ini 900 ribu kan. Berarti kan dia sudah tidak masuk dalam kategori miskin berdasarkan data itu. Ini contoh itu kan. Jadi bagaimana rekayasa statistik itu memang hal yang kita sering temukan untuk tujuan-tujuan politik gitu kan. Sehingga tadi kan ada buku yang mengatakan berbohong dengan data statistik. Sehingga berdasarkan dengan realitas tadi, saya melihat angka kemiskinan mungkinlah antara 100 juta lebih gitu kan. Walaupun mungkin kalau 171 juta berdasarkan versi World Bank memang agak-agak sangat tinggi gitu kan. Tapi kalau kita juga mau, ya ini juga tergantung kondisi kan. Desa atau kota, karena standar lain. Kalau desa mungkin dengan standar 1 juta, karena di desa itu kan sudah rumah, asumsinya mereka tidak sulit kan untuk mendapatkan rumah, biasanya punya rumah, mungkin itu cukup. Tapi kalau untuk di kota, jangankan 600.000 itu kan, 1 juta pun untuk di kota, saya katakan tadi mahasiswa aja itu kan dengan standar makan paling murah 10.000 itu kan paling murah itu kan. Itu butuh 900.000. Paling banter aja tadi ditekan dengan irit sama sekali, makannya dengan gepuk itu kan, gepurupuk orang Sunda mungkin cukup 600.000 itu kan. Cuman makannya dengan kurupuk, dengan tempe mungkin ya kan. Tapi permasalahannya kan dia perlu beraktivitas, transportasi itu kan, pakaian gitu kan. Nah, itu juga saya kira sangat-sangat rendah memang data atau standar kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS gitu kan. Itu saya lihat. Oke, baik. Ustaz, bicara tentang masalah standar ya, standar kemiskinan yang tadi Ustaz bilang ada perbedaan tadi ya. Nah, sebetulnya Ustaz, standar kemiskinan itu fungsinya untuk apa sih? Kenapa kok sebuah negara itu memerlukan adanya standar kemiskinan? Awalnya itu sebenarnya buat apa sih? Ya untuk menghitung berapa sih sebenarnya orang miskin ya kan. Itu kan untuk menentukan jumlah orang miskin. Nah, berdasarkan jumlah orang miskin nanti kan ada kebijakan. Misalnya kebijakan pemerintah untuk, katakanlah kalau di Indonesia kan bantuan sosial. Kebijakan pemerintah berapa yang harus kemudian dibantu. Kalau dulu ada BPJS itu kan ada PBI, penerima bantuan iuran itu kan. Nah, ini datanya kan data statistik tadi dari jumlah survei tadi ya kan. Makanya sering akhirnya juga kadang-kadang faktanya tidak relevan gitu kan. Tidak relevan. Contoh itu kan pengalaman yang saya temukan di lapangan. Ada teman saya ya, seorang janda ditinggalkan oleh suaminya yang dulunya kaya itu kan. Ketika suaminya meninggal, dia janda punya anak katakanlah 4 atau 5 yang harus dia tanggung itu kan. Kemudian disurvei anaknya itu kan sedang sekolah beasiswa, ternyata tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena rumahnya itu bagus itu kan. Kan syarat-syarat untuk
mendapatkan beasiswa itu kondisi rumah dan listriknya itu kan diperlihatkan kan. Ya itu kan karena dia dulunya itu adalah punya suami, rumah peninggal suami, sekarang tidak punya penghasilan, ya dia tidak dianggap miskin tuh kan. Kenapa? Karena standarnya itu tadi seperti itu gitu kan. Nah jadi angka kemiskinan itu dibutuhkan memang untuk mengambil kebijakan kebijakan pemerintah. Teorinya sih tadi dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Teorinya itu kan, itu yang saya lihat. Tapi pada faktanya ketika itu masuk ke dalam kebijakan ada manipulasi itu kan. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik Ustaz, artinya bahwa di tiap negara itu akan ada beda-beda standarnya ya. Akan ada beda-beda standarnya. Di Indonesia standarnya segini, di Bangladesh segini, di Pakistan segini, akan beda-beda. Nah, artinya bahwa kalau misalkan standar tersebut dipakai di beberapa negara, maka kebijakan pemerintah itu untuk pengentasan kemiskinan itu memang ada begitu Ustaz ya, di tiap negara itu. Ada, memang setiap negara kan memang ada kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan kan. Cuman makanya itu sistem kapitalis ketika membuat standar hanya didasarkan kepada penghasilan, itu yang membuat memang bisa beda-beda, itu kan nggak bisa kemudian digeneralisasi gitu kan. Karena kan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pokok itu banyak gitu kan, bukannya sekedar penghasilan. Mungkin kalau orang di kampung gitu kan dengan penghasilan 1 juta, karena dia sudah punya rumah, kemudian halaman masih ada untuk bercocok tanam, ya mungkin cukup, atau masih punya dulu masih bisa ke sungai nyari ikan, kan? Atau dia punya sambil memelihara ayam, mungkin tuh bisa terpenuhi. Tapi kan untuk kota itu nggak mungkin. Betul. Nah makanya kalau saya lihat ini salah satu kelemahan ketika standar kemiskinan itu dikaitkan ke semata-mata nilai angka rupiah gitu kan. Makanya kan nggak bisa dijadikan standar gitu. Sama sementara di Indonesia memang seolah-olah itu menjadi standar baku. Contoh dalam konsep pendidikan gitu kan, untuk penerima UKT misalnya, penetapan UKT itu kan, golongan 4 PNS, ASN itu pasti UKT-nya tinggi. Karena dianggap golongan 4 itu mampu, gajinya tinggi. Padahal dia belum tentu juga. Berapa yang harus kemudian dia riaya anak dan istrinya gitu kan. Itu contohnya itu menurut saya. Baik. Menarik Ustaz. Baik. Pemirsa Roya TV, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Arif Nasim berkaitan dengan fakta-fakta tentang standar kemiskinan. Yang ternyata standar kemiskinan ini juga berbeda-beda di setiap negara, dan tadi Ustadz Arif Nasim mengkritisi tentang penetapan standar yang ternyata masih kurang pas gitu ya untuk menentukan. Dan yang kedua tadi menariknya bahwa ternyata standar kemiskinan ini yang tadinya memang dasarnya baik, yaitu untuk pengentasan kemiskinan di suatu negeri, ternyata juga malah banyak dimanipulasi. Nah ini juga menarik ya. Dan yang terakhir tadi Ustadz Arif Nasim menyampaikan tentang masalah sistem kapitalis yang punya standar tapi ternyata standarnya itu banyak yang kurang relevan. Kita akan bahas tentang sistem kapitalis, apakah mereka juga punya solusi atas pengentasan kemiskinan. Kita akan bahas bersama dengan Ustadz Arif Nasim di segmen yang kedua. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Roya TV. Baik, pemirsa Roya TV ngaji ngerti ngaji. Jangan lupa like, comment, and share. Di hari ini kita sedang membahas tentang solusi Islam untuk entaskan kemiskinan dalam acara spesial interview Roya TV bersama dengan Ustadz Dr. Arif Nasim. Ustadz, menarik Ustadz, kita lanjutkan pembahasannya. Kita masuk ke segmen yang kedua berkaitan dengan kapitalis. Yang mana di setiap negara itu sekarang sedang menerapkan sistem kapitalis. Bahkan juga Amerika sebagai biangnya kapitalis, ternyata sekarang banyak fakta-fakta yang terekspos. Banyak yang homeless. Kemiskinan juga ternyata menyeruak. Kalau dulu kemiskinan itu ada di Asia, sekarang di Amerika juga negerinya kapitalis malah makin terbuka kemiskinan itu.
sebetulnya apakah kemiskinan itu memang akan terlahir di sistem kapitalis apa pada Ustadz? Ya, jadi kita harus melihat kemiskinan ini dari jenisnya ya. Oke. Kemiskinan itu kan ada dua ya. Pertama, kemiskinan yang dikenal dalam konteks ekonomi itu kemiskinan sistemik atau kemiskinan struktural. Oh, sistemik atau struktural. Oke. Sistemik atau struktural. Yaitu orang menjadi miskin itu akibat sistem. Karena saya kan akibat diterapkannya sebuah sistem. Sistem itulah yang sebenarnya menyebabkan dia miskin, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan kemiskinan sistemik atau kemiskinan struktural. Yang kedua, ada yang disebut dengan kemiskinan alamiah atau kemiskinan kultural. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang alami. Misalnya orang cacat tidak bisa kerja, ya itu mengakibatkan dia miskin, ya kan? Atau misalnya orang yang sudah renta tidak bisa bekerja, nah dia bisa miskin. Atau tiba-tiba orang dapat musibah, bencana, rumahnya kebakaran, sudah kebakaran kemudian tiba-tiba PHK, misalnya miskin. Itu miskin yang itu tadi ya kayak janda tadi gitu. Nah, kayak janda tadi itu kan, suaminya tiba-tiba meninggal, gitu kan. Dia tidak punya pensiunan juga karena udah tasa, kemudian terus jadi miskin. Nah, itu miskin yang disebut dengan alamiah, struktural, kultural. Nah, cuman dalam sistem ekonomi kapitalis sekarang, penerapan sistem kapitalis, penyebab kemiskinan itu adalah kemiskinan yang sifatnya sistemik. Inilah yang membuat tingginya angka kemiskinan bahkan di negara-negara kapitalis sekalipun, kan, seperti Amerika. Saya pernah baca buku sebenarnya sebelum terbuka orang miskin di Amerika. Ya, betul. Ada buku yang namanya America Number One. Ya. Jadi angka kemiskinan itu di Amerika tinggi juga, cuman kan tertutupi aja itu kan oleh berita atau manipulasi tadi juga bisa jadi data. Tapi kan pandemi kemarin kan membuka tabir semua kan, ketika banyak rakyat Amerika dan negara-negara Eropa yang mereka tidak punya akses ke pemerintahan, tidak dapat jaminan sosial, akhirnya mereka tidak mendapat layanan kesehatan untuk BPJS. Banyak tadi juga tidak punya rumah dan sebagainya. Nah, kemiskinan ini kemiskinan yang sifatnya sistemik, yang disebabkan oleh diterapkannya sistem ekonomi kapitalis. Nah, di Indonesia faktor utama yang membuat angka kemiskinan tinggi, ya, walaupun versi pemerintah hanya 24 juta, kalau bahasa saya mungkin realitasnya sekitar 100 jutaan lah itu kan, dengan standar yang ala Indonesia itu kan. Itu penyebabnya itu bukan kemiskinan kultural, bukan kemiskinan alamiah, tapi mereka dimiskinkan oleh sistem. Kenapa saya katakan dimiskinkan oleh sistem? Kasus yang contoh yang nyata ya, ini baru itu kan, mungkin dua ya saya contohkan itu kan. Kasus Rempang di Batam. Betul. Itu kan ketika mereka nelayan, hidup sudah lama di situ, punya rumah, kemudian lahannya kemudian diambil alih oleh pemerintah, itu kan untuk diberikan kepada oligarki, membangun pabrik. Nah, mereka kemudian dipindahkan, ini pasti ini contoh ini menambah orang miskin baru. Baik nelayannya tadi, yang dia tadinya bekerja di nelayan, ya kan. Sekarang kan dia tidak bisa akses ke situ kan. Akhirnya walaupun mungkin selama sebulan 2 bulan dia dapat santunan atau ganti rugi kan. Tapi setelah itu kan mereka tidak punya pekerjaan. Akhirnya apa? Dia jatuh menjadi orang miskin, ya kan. Nah, ini penyebab kemiskinan yang saya katakan tadi sistemik tadi. Kemudian yang kedua yang sempat heboh itu kan, yaitu kasus PIK 2. Proyek Indah Kapuk yang dikategorikan VSN itu kan. Betul. Itu kan saya baca berita, proyek itu memang ini pertama penyebab apa ini menyebabkan kemiskinan itu apa? Laut di-coupling. Lagi-lagi kan nelayan yang biasa ngambil ikan berarti dia akan kehilangan pekerjaan. Ya, kenapa? Karena itu kan dibatasi, tidak bisa akses gitu kan. Dan ke dalam saya kira agak sulit juga itu untuk mendapatkan ikan. Yang kedua ternyata proyek ini juga mengakibatkan
mungkin dengan rekayasa yang mereka lakukan, kan proyek ini intinya sekitar kurang lebih 5.000 atau 6.000 hektar. Tapi ternyata ini akan dibuat semacam kota mandiri, ya kan? Itu mereka memperkirakan ratusan ribu hektar. Dan salah satu yang kemudian sudah kemudian dibuat rekayasa, ini menurut ini perlu cek memang, tapi saya lebih cenderung percaya. Rekayasa, para petani tambak itu sudah mulai rugi itu kan, karena ininya dikuasai oleh mereka, saluran air kemudian dihentikan sehingga mereka itu kemudian merugi itu kan. Tujuannya untuk apa? Agar mereka menjual lahan itu mau pindah dijual. Nah, ini kan proyek yang mengakibatkan kemiskinan sistemik tadi. Itu contoh yang nyata. Yang kedua, kenapa kemudian sistem kapitalis itu memang membuat kemudian kemiskinan yang sifatnya sistemik, yaitu dengan prinsip liberalisasi atau swastanisasi kepemilikan umum, gitu kan? Yang akhirnya apa? Akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan monopoli, ya, monopoli yang ini menyebabkan kesenjangan. Bayangkan menurut data yang dikeluarkan oleh Celios, salah satu LSM di bidang ekonomi itu kan, riset di bidang ekonomi, ada 50 orang terkaya di Indonesia, hartanya itu sama dengan 50 juta orang Indonesia. Bayangkan, total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia nilainya sama dengan kekayaan 50 juta rakyat Indonesia. Ini kan terjadi kesenjangan yang luar biasa menurut saya. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, kemiskinan yang disebabkan oleh sistem kapitalis yang bertumpu kepada liberalisasi atau kebebasan individu yang menghasilkan kesenjangan atau monopoli sumber daya alam. Yang kedua, dampak dari itu kaitannya dengan negara, ya kan? Karena sumber daya alamnya dimiliki oleh swasta, ya kan? Negara untuk membiayai aktivitasnya mungut pajak dari rakyat. Rakyat dieksploitasi dengan pajak. Kan semakin berat, ya kan? Semakin dimiskinkan rakyat itu. Sudah sumber daya alamnya mereka dirampok oleh para oligarki dengan liberalisasinya. Nah, mereka juga dipungut pajak. Ini kan sudah dua penyebab kemiskinan yang saya lihat, dan itu hanya itu ada dalam sistem kapitalis. Gitu. Ya Allah. Itu yang terjadi hari ini gitu kan. Karena di belahan dunia manapun hari ini yang berkuasa itu ada sistem ekonomi kapitalis gitu kan. Dengan tingkat penerapan yang ya levelnya mungkin sedikit beda-beda, tapi secara umum sama itu kan kapitalis. Berarti di seluruh dunia itu, Ustadz, berarti kondisinya sama ya? Akan ada, ketika sistem kapitalis diterapkan, akan ada ketimpangan antara si kaya dengan si miskin. Iya, hampir itu kan. Hampir di beberapa negara, mayoritas. 1-2 itu karena kasuisis saja itu. Tapi mayoritas itu di negara-negara yang menerapkan sistem kapitalis, itu pasti terjadi kesenjangan. Ada yang seolah-olah disebut dengan negara kaya itu karena sumber daya alamnya melimpah, jumlah penduduknya sedikit. Seperti negara tetangga kita, Brunei. Hari ini kan dianggap negara kaya, kesenjangan tidak ada. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit, sumber daya alamnya kemudian melimpah. Jadi hasil minyak yang mereka eksplorasi itu juga sudah digarong oleh Inggris sebagai, artinya 50%-nya oleh Inggris. Saking banyaknya 50%-nya dibagikan kepada rakyatnya, itu masih mereka kaya-kaya dari hasil minyak tadi. Ini contoh. Itu hanya negara-negara seperti itu aja yang kemudian kelihatannya makmur. Ya, kenapa? Karena tadi negaranya kecil, kebetulan ada sumber daya alam yang luar biasa gitu kan, yang mereka miliki gitu kan. Baik. Kalau ada yang berpikir seperti ini, Ustadz, oke lah kapitalis memiskinkan secara kemiskinan struktural ya, bahkan juga ada ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar gitu. Apakah solusinya misalkan udah kalau gitu solusinya ke komunis aja, karena komunis itu tidak menyebabkan ketimpangan? Menurut Ustadz gimana? Komunis juga terbukti kan gagal.
Ya, bahkan sudah lebih dulu hancur kan dibandingkan dengan kapitalis. Kenapa? Kalau komunis itu meratakan kemiskinan. Nah, itu masalahnya. Bukan Jadi meratakan kemakmuran. Iya, bukan meratakan kemakmuran. Komunis itu meratakan kemiskinan yang kayaknya itu hanya segelintir elit-elit politik. Kenapa? Dengan tadi sama rata dan itu sangat tidak manusiawi. Sama-sama sebenarnya itu kan. Jadi kalau kapitalis terjadi kesenjangan itu karena memang ada tadi ya liberalisasi. Iya betul. Kalau di komunis kemiskinan rata, tapi tetap aja elit-elit politiknya itu ya mereka yang menikmati. Ada kesenjangan, cuman kesenjangan itu dibalut dengan bahasa dia kan pejabat negara itu kan. Kalau pejabat negara dapat fasilitas. Kalau rakyat biasa ya miskinnya rata gitu kan. Miskinnya rata, tapi memang tadi kalau secara basic need itu kemudian juga tidak terpenuhi, tapi ya tidak layak gitu kan. Itu saya kira. Baik Ustadz, terima kasih. Luar biasa pemirsa apa yang disampaikan oleh Ustadz Arif Nasim. Fakta bahwa ternyata kapitalis memang memiskinkan. Pemiskinannya luar biasa, yaitu kemiskinan secara sistemik atau disebut dengan kemiskinan struktural. Apakah solusinya komunis? Tadi Ustadz Arif Nasim juga menyampaikan ternyata komunis lebih parah lagi, bahwa komunis itu memiskinkan atau meratakan kemiskinan. Ini luar biasa. Nah, bagaimana dengan Islam? Bagaimana solusi Islam dalam mengentaskan kemiskinan? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di spesial interview Roya TV. Baik pemirsa Roya TV ngaji, ngerti, ngahiji, jangan lupa like, comment, and share. Hari ini kita sedang membahas tentang tema solusi Islam entaskan kemiskinan. Tadi di segmen pertama Ustadz Arif sudah menyampaikan kepada kita fakta-fakta tentang standarisasi kemiskinan yang berbeda-beda, dan itu juga dibuat manipulasi suatu negara untuk menciptakan atau untuk politisasi dan sebagainya. Yang kedua, ternyata konsep dari kapitalis dan juga komunis ternyata tidak bisa mengentaskan kemiskinan, bahkan dia secara struktural ya membuat kemiskinan yang sistemik sifatnya. Bagaimana dengan Islam? Kita akan bahas dengan Ustadz Arif Nasim. Baik Ustadz, sekarang bicara tentang Islam. Kita bicara dari standar dulu Ustadz. Apakah dalam Islam itu juga ada standar penetapan kemiskinan itu segini disebut miskin atau gimana cara standar Islam itu? Iya. Pertama kalau kita lihat di dalam Islam itu ada standar kemiskinan, kan. Di dalam Islam, makanya di dalam Islam itu kan nanti ada mustahik zakat. Itu ada dua kategori yang ini masuk orang yang kekurangan, kan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin. Masya Allah. Nah, apa perbedaan fakir dengan miskin? Kita selama ini sering menganggap fakir itu lebih miskin dari miskin. Secara pikir ternyata berbeda. Oh, oke. Fakir itu sebenarnya orang yang dia punya penghasilan, tapi dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, itu fakir. Nah, sementara miskin sama sekali dia tidak punya penghasilan, ya, tidak punya rumah dan yang lainnya. Nah, di dalam Islam standar seseorang katakanlah fakir ya, yang berhak. Fakir dapat, apalagi miskin kan. Dengan itu maka fakir itu dapat berhak untuk mendapatkan zakat, apalagi miskin. Nah, fakir ini dia sudah punya pekerjaan, tapi penghasilan itu tidak bisa memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, standar kemiskinan atau fakir di dalam Islam itu apa? Sederhananya aja. Di dalam Islam itu adalah seseorang dikatakan fakir ya, sehingga dia berhak untuk mendapatkan harta zakat kalau dia tidak mampu memenuhi secara wajar ya kebutuhan pokok individu. Nah, karena di dalam Islam itu nanti ada dua ya, ada kebutuhan pokok itu dua. Ada kebutuhan pokok individu, ada kebutuhan masyarakat. Kebutuhan pokok individu itu apa? Sandang, pangan, papan. Kalau mereka kemudian tidak terpenuhi ini, itu dikatakan fakir. Tidak punya sandang, pangan, dan papan, maka dikatakan fakir. Dia berhak untuk mendapatkan santunan zakat, dana zakat atau santunan dari negara.
Nah, punya rumah ya, punya pakaian, tapi makanan nggak mencukupi. Nah, itu juga dapat kan. Nah, kalau dalam kapitalis tadi kan nggak jelas gitu kan. Sebenarnya penghasilan 600.000 itu untuk apa gitu kan? Per kapita 600.000 itu kan. Teorinya sandang pangan papan, tapi kan kenyataannya nggak seperti itu. Nah, di dalam Islam itu sangat rinci itu kan, sangat realistis, bukan hanya berdasarkan angka-angka, bukan hanya berdasarkan penghasilan seseorang, tapi didasarkan apakah dia punya rumah ya, atau punya pakaian. Berarti yang ketiga makanan tadi. Kalau dia kemudian tidak punya makanan, berarti tidak bisa, penghasilannya itu mencukupi makan yang layak ya, itu dia masuk dalam kategori fakir itu kan, yang berhak untuk mendapatkan harta zakat. Nah, apalagi kalau harta dari negara, karena zakat ini kan spesifik ya kan, beda dengan santunan negara. Santunan negara bisa saja diberikan kepada orang kaya juga dalam Islam. Nah, ada yang pernah mengkuantitatifkan ya, mengkuantitatifkan fakir. Jadi kalau di atas itu bisa dikatakan masuk dalam kategori kaya dan dia tidak berhak untuk mendapatkan harta zakat. Pada masa saya lupa Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau setelahnya, itu ada standar seseorang dikatakan fakir itu ya, sehingga dia berhak mendapatkan zakat. Dia dikatakan kaya itu kalau dia punya tabungan itu sudah terpenuhi, berarti kan sandang pangan papan sudah terpenuhi. Dia punya uang nganggur itu 50 dirham. 50 dirham. Nah, 5 dirham itu tabungan lah istilahnya itu kan. Kalau dia sudah punya tabungan 50 dirham, artinya tabungan itu semua basicnya itu terpenuhi. Sudah terpenuhi. Sandang pangan papan sudah terpenuhi, ada dia masih punya tabungan. 50 itu bisa dikatakan kaya sehingga tidak dapat untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan zakat. Nah, itu standar yang pernah ulama kemudian mengkuantitatifkan ya, dari fakta-fakta realitas terkait dengan itu. Nah, itu dalam Islam. Ini apa istilahnya itu, kebutuhan individu. Di dalam Islam itu kebutuhan, ada kebutuhan masyarakat. Artinya kebutuhan masyarakat itu apa bedanya dengan kebutuhan individu? Kebutuhan masyarakat itu adalah setiap individu di dalam masyarakat itu suatu saat pasti membutuhkan. Betul. Tapi waktu itu belum tentu dia membutuhkan. Kalau makan itu kan setiap saat membutuhkan kan. Betul. Apa? Pendidikan, kesehatan, keamanan. Nah, ini di dalam Islam ini dijamin oleh negara itu kan, dengan biaya yang semurah-murahnya bahkan gratis. Ya. Sehingga dalam APBN ini nanti menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sehingga yang dipikirkan oleh masyarakat, oleh umat rakyat itu sebenarnya fokus untuk memenuhi sandang, pangan, dan lapan. Dan itu pun kemudian dibantu oleh negara untuk memenuhinya kalau seseorang itu tidak mampu mewujudkannya. Masya Allah. Makanya dalam politik ekonomi Islam itu disebutkan bahwa negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu ya, dan membantu kebutuhan sekunder dan tersiernya. Jadi luar biasa. Jadi wajib membantu memenuhi kebutuhan pokok individu, sandang pangan papan tadi ya, pendidikan, kesehatan, keamanan untuk masyarakatnya, dan membantu masyarakat memfasilitasi untuk bisa memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Jadi dalam Islam itu tidak dilarang orang kemudian memiliki kehidupan lebih dari yang boleh kaya, boleh gitu kan, boleh kaya gitu kan. Bahkan oleh negara akan difasilitasi, cuman tidak diberikan bantuan langsung. Negara hanya menyiapkan sebuah kondisi yang orang itu bisa kerja lebih untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih gitu. Nah, itu kita lihat dalam Islam itu kan, ketika melihat standar kemiskinan dan solusinya. Sehingga dengan sistem ekonomi Islam, problem kemiskinan itu tidak ada. Problem kemiskinan yang sifatnya sistemik. Gitu kan. Jadi itu bisa dipastikan, Ustaz? Udah bisa pastikan karena kalau kita lihat
sistem itu kan sistemnya itu nggak mungkin memiskinkan. Allahu Akbar. Ya, dalam sistem Islam itu, sehingga kemiskinan dalam Islam itu muncul kalau hanya terkait dengan kemiskinan alamiah tadi. Ya, orang jompo, orang cacat, dan mungkin orang malas. Nah, orang malas pun ada mekanismenya gitu kan. Di dalam Islam akan dipaksa ya kan oleh negara agar dia bekerja, tidak malas. Nah, kalau ini orang malasnya juga kemudian ada mekanisme yang ditetapkan oleh Islam itu kan, sehingga tidak ada alasan sebenarnya dalam sistem Islam itu muncul orang miskin karena malas. Karena negara juga akan memaksa dia untuk bekerja. Umar bin Khattab itu pernah mengusir itu kan orang yang di waktu kerja itu malah di masjid ya, dengan alasan siapa dia ya. Kata masyarakat itu dia itu orang mutawakilun, orang yang tawakal. Kenapa orang yang tawakal itu kan? Ya karena dia tidak kerja santai-santai. Ada orang yang kemudian memberikan santunan, gitu kan? Kata Umar bin Khattab, dia bukan mutawakilun tapi mutaakilun. Artinya malas itu kan, makan rezeki dari orang lain, hanya mengandalkan pemberian orang lain, langsung diusir itu kan. Oh Allah. Itu negara itu kan. Nah, kalau sekarang kan orang sedang punya dalam sistem kapitalis, orang punya pekerjaan aja haknya dirampas. Iya. Dalam kasus PIK 2 tadi, dalam kasus Rempang ya, atau juga tadi kepemilikan umum yang dikelola oleh swasta. Itu yang terjadi. Nah, di dalam Islam itu pintu masuknya kemiskinan sistemik itu sudah betul-betul ditutup. Karena sistem itu sistem dari Allah yang maha agung, yang ya tadi ya maha adil dan maha bijaksana. Cuman tadi karena sebagai bentuk ujian, ada orang yang diuji dengan kemiskinan. Nah, itu tadi yang kita sebut dengan kemiskinan alamiah gitu kan. Nah, inilah yang dientaskan oleh Islam. Makanya kalau kita lihat ya, bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu kan ketika dia naik menjadi pemimpin ya, hanya dalam waktu 2 tahun dia berhasil mengentaskan kemiskinan. Karena kemiskinan yang muncul itu kemiskinan yang bukan sistemik tadi, kemiskinan yang alamiah gitu kan. Allahu Akbar. Kemiskinan yang alamiah dientaskan sampai di situ digambarkan ya, ketika dia mendistribusikan harta zakat, tidak ada yang mau kemudian menerima zakat karena tadi berarti sudah kaya, itu di Ethiopia kasusnya. Kemudian akhirnya harta zakat disimpan sampai ada yang membutuhkan. Ada baitul mal yang lain ya, dana baitul mal yang berlebih diberikan santunan kepada mereka yang mau nikah. Itu dibantu oleh negara. Itu contoh itu kan. Dan itu kalau kita lihat di buku-buku fikih gitu, ternyata bukan terjadi hanya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Bukan hanya ada masa Utsmani. Saya pernah menelusuri itu ketika masa Utsmani di masa-masa kejayaannya, itu santunan itu ada sekali, banyak sekali gitu kan. Masya Allah. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena sistem Islam menutup pintu kemiskinan sistemik. Ya. Sementara kapitalis membuka selebar-lebarnya, orang membuat jatuh miskin dengan kebijakan dan aturan ekonominya. Nah itu, jadi kalau tadi pertanyaannya, kan sistem manapun ada kemiskinan. Iya betul. Memang sistem apapun kemiskinan ada. Di dalam Islam juga ada orang miskin. Buktinya juga ada zakat ya. Tapi tadi kemiskinan di dalam Islam itu kemiskinan yang sifatnya itu kultural. Masya Allah. Yang itu kemudian bisa diatasi dengan mudah dan tidak membutuhkan dana banyak gitu kan. Masya Allah. Makanya tadi sampai harta zakat itu melimpah itu kan berarti ya, iya kan, artinya apa? Orang yang membutuhkan itu harta itu lebih banyak dibandingkan dengan orang yang membutuhkan. Masya Allah. Jadi tapi ada yang miskin karena kultural tadi itu kan. Orang-orang lemah, jompo itu kan, janda tua itu kan. Betul. Itu yang kemudian nanti dientaskan oleh Islam. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah, menarik Ustaz. Ini kalau misalkan terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Ada orang yang bilang, ini menarik nih sistem ekonomi Islam. Terapkan aja lah di Indonesia kalau gitu lah sistem ekonomi Islam. Apakah seperti itu bisa dilakukan? Ya masalahnya mau nggak mereka? Nah itu masalahnya kan. Karena mereka yang otaknya kapitalis itu nggak mau, menolak pasti, menolak gitu kan. Kenapa? Karena mengancam kepentingan oligarki. Nah itu masalahnya. Karena itu kalau ingin menerapkan sistem ekonomi Islam tadi,
maka harus juga satu paket dengan sistem politik Islamnya. Atau dengan kata lain harus kafah gitu kan. Nggak bisa sistem ekonomi Islam diterapkan, ditempelkan dalam sistem ekonomi kapitalis, hanya dalam sistem politik kapitalis. Nah ini menarik terakhir ya, terkait dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Itu jangan ironis itu kan. Iya betul. Ikatan Ahli Ekonomi Islam tapi tidak pernah kemudian membahas secara serius ya apa yang menyebabkan kemiskinan sistemik tadi. Mereka lebih fokus kepada lembaga keuangan menurut saya. Betul. Kenapa? Ya karena buktinya ketua IAE-nya itu lucu itu kan, adalah orang kapitalis bahasa saya itu yang kerjaannya tiap tahun pinjam utang ke luar negeri itu kan. Ini kan gimana itu saya bilang itu kan. Jadi ini menurut saya harus kemudian disadarkan ke umat ini juga tadi itu kan. Jadi ekonomi Islam itu bukan hanya lembaga keuangan. Ya, kenapa kalau hanya di lembaga keuangan mimpilah mau mensejahterakan, mewujudkan keadilan dan sebagainya. Mereka kan mengatakan gini, ekonomi Islam bukan hanya lembaga keuangan, tapi ekonomi Islam adalah jaminan untuk keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran. Kalau yang dibicarakan keuangan aja dari mana itu kan bisa mewujudkan kemakmuran dan keadilan? Karena ingat kalau kita bicara terkait dengan masalah keuangan itu parsial. Kalau tidak kemudian kafah, saya kira ya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba fama jaza'u may yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradu ila asyadil azab. Jadi kalau hanya diterapkan ekonominya itu hanya riba, mengharamkan riba aja, dan itu juga parsial. Riba diharamkan tapi negara tiap tahun ngutang kok nggak ada fatwa haram. Saya pernah buat itu video ketika DSN membuat fatwa haram pinjol. Saya bilang kapan nih turun fatwa dari MUI DSN haramnya negara ngutang. Nggak pernah ada itu kan. Itu aja sudah parsial, tidak kafah. Apalagi kalau kita lihat konsep ekonomi Islam secara keseluruhan, mengatur tentang tadi kepemilikan umum di dalam pemilikan individu, milik umum ya, tambang dan sebagainya yang wajib dikelola oleh negara. Jauhan tadinya mah itu kan. Masalah riba aja ternyata masih parsial juga kan. Riba itu riba yang haram itu yang di individual gitu kan. Tapi riba yang dilakukan oleh negara, jangankan dibuatkan fatwa, diomongkan tara, istilah Sunda nama gitu kan, nutup mata gitu kan, palahur itu kan, itu yang saya lihat itu kan. Masya Allah, oke. Baik Ustaz, luar biasa apa yang dibahas oleh hari ini oleh Ustaz Arif Nasim, Masya Allah ya, kecik Sunda nama daging kabeh ya. Pemirsa ya, ini video yang sangat bermanfaat, terutama bagi kita dalam kondisi saat ini. Silakan pemirsa bagikan, share kepada saudara-saudara kita yang lain supaya mereka paham betul bahwa ternyata untuk pengentasan kemiskinan tidak cukup dengan hanya penerapan syariat Islam di persoalan ekonomi saja, tapi harus komprehensif, harus secara kafah dari ekonomi sampai politik dan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan sama-sama mendengarkan closing statement dari Ustadz Arif Nasim. Tetap di spesial interview Roya TV. Baik pemirsa Roya TV ngaji, ngerti, ngahiji, jangan lupa like, comment, and share. Ini video yang sangat bermanfaat sekali. Silakan share kepada saudara-saudara kita yang lain. Di pembahasan tentang solusi Islam entaskan kemiskinan bersama dengan Ustadz Dr. Arif Nasim. Baik, kita akan sama-sama dengarkan bagaimana closing statement dari beliau ya tentang tema hari ini. Tafadhol Ustadz. Ya, pemirsa TV rahimahullah. Kalau kita bicara kemiskinan memang itu hanya terentaskan itu ketika sistem Islam diterapkan. Masya Allah. Karena ini merupakan janji Allah gitu kan. Di dalam salah satu ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun."
Dalam ayat ini Allah berjanji, seandainya penduduk sebuah negeri amanu, mereka beriman, wattaqau dan mereka bertakwa, la fatahna alaihim barokah, maka kami akan turunkan keberkahan. Artinya dalam sistem ekonomi Islam, ya, kalau kita menerapkan sistem ekonomi Islam secara kafah dalam bingkai daulah khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah, itu akan mendapatkan keberkahan, bukan hanya mengentaskan kemiskinan secara ekonomi, tapi di dalamnya itu juga ada keberkahan. Nah, mungkin di negara kapitalis tadi beberapa merasa secara ekonomi makmur, gitu kan, negara-negara yang kaya sedikit, yang miskin, tapi keberkahan itu yang tidak ada. Nah, Islam selain mewujudkan kesejahteraan secara materi, juga kesejahteraan secara imaterial, yaitu yang disebut dengan berkah tadi. Dan itu hanya bisa terwujud ketika penduduknya itu amanu, beriman, dan wattaqau dan mereka bertakwa. Penduduknya beriman dan bertakwa tidak lain adalah ketika mereka menerapkan syariat Islam secara kafah, baik itu ekonomi maupun politiknya. Itu barangkali ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustaz Darim. Pemirsa, apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Darim dalam konsiviatnya mengajak kita semua, mari pemirsa kita sama-sama berjuang. Kenapa? Karena khilafah ala minhajin nubuwah itu insya Allah menjadi wa'dullah, menjadi janji Allah. Kita berjuang atau tidak, insya Allah itu akan terjadi. Persoalannya sekarang kalau kita tidak berjuang, maka kita akan rugi besar. Nanti umur kita selesai dan kita tidak menorehkan amalan kita. Oleh karena itu pemirsa, yuk kita sama-sama berjuang untuk menerapkan Islam. Kita sama-sama berjuang untuk menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah. Insyaallah saya Ponsen Sindu Prawito bersama dengan kerabat kerja Riyah TV mohon undur diri. Insyaallah nanti kita akan bertemu lagi dalam acara spesial interview di pekan depan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.